Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya, Pak, mengenai cepat tanggap dari Kemenlu untuk masalah teman-teman kita yang ada di Iran. Dan itu juga dibantukan oleh banyak pihak dan langsung cepat dievakuasi. Tadi saya ingin melanjutkan dari Pak Mahfud. Izin pimpinan, karena ini kita di Komisi 1 ini selalu dianggap mitranya dari Kemenlu, jadi kalau ada masalah dengan WNI, kita yang dicari. Saya nggak tahu ternyata teman saya dan Pak Mahfud itu sama, yang tadi diceritakan. Jadi setelah telepon Pak Mahfud, telepon saya. Karena mungkin nama Pak Mahfud nggak nembus, telepon lagi saya. Nah, sama saya pun bingung ini kejadiannya malam-malam mau nelpon siapa. Dari Kemlu, karena kebetulan di sana juga sudah tengah malam, kita sore kan. Saya berpikir apakah bisa Pak Wamen kita ini diberikan LO jika ada pengaduan dari masyarakat. Jadi cepat tanggap langsung. Kadang-kadang kalau mengenai kayak tadi ceritanya Pak Mahfud, itu kan kejadian langsung ditangkap polisi, dia bingung keadaannya bagaimana, dia harus ditahan, padahal dia bingung pakai bahasanya saat itu seperti apa, dia bingung mencari lawyernya kemana. Akhirnya saya mendapatkan salah satu telepon dari KBRI-nya, jawabannya sama, ikuti saja prosedurnya. Akhirnya kami dari Komisi 1 ini seperti tidak ada mawahnya, Pak Pimpinan. Jadi kayaknya warga negara kita ngomong di sana, apa gunanya punya perwakilan di Komisi 1 kalau nggak bisa bantu apa-apa. Nah, ada lagi misalnya kayak kemarin masalah di Myanmar. Ada salah satu minta tolong untuk menyampaikan kepada Kemlu, teman atau saudara, salah satu saudaranya itu ditangkap dan bingung nih mau hubungin siapa. Akhirnya saya pun juga dari sisi Komisi 1 juga bingung hubunginnya siapa. Nah, ini salah satu izin pimpinan Pak Utut, mungkin ini mendahului kami, tapi dari Komisi 1 inilah yang kami rasakan. Di Komisi 1 itu dianggap seperti mitra Komisi 1, tapi Kemlu ini adalah mitra kami, tetapi kami tidak punya hubungan langsung yang bisa bercerita atau minta bantuan jika ada warga negara Indonesia kita yang bermasalah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut mengenai perlindungan masyarakat kita, warga negara kita, juga pelayanan publik di luar negeri. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlita bahwa memang ini perlindungannya menurun dari tahun 2025. Mungkin sama Pak kesusahannya. Warga negara kita yang berlibur saja susah, apalagi pekerja migran kita yang di sana. Nah, ini mungkin menjadi prioritas dari Bapak-bapak bagaimana nanti menjadi pekerjaan prioritas yang harus kita pikirkan bersama-sama. Yang kedua adalah Indonesia akan mengemban amanah sebagai ketua D8 Developing Aid di tahun 2026. Ini adalah peran strategis dan krusial untuk meningkatkan kerjasama kita dengan negara-negara anggota. Pertanyaan saya adalah dari anggaran ini apakah ini sudah termasuk persiapan kita menjadi tuan rumah? Jangan sampai kita belum mempersiapkan ini semua di tahun 2026. Dan kita juga harus memastikan bahwa keketuaan Indonesia mempunyai dampak yang maksimal. Apa strategi Kemlu agar dapat mengoptimalkan keterlibatan kita sebagai ketuaan? Apakah kita sudah bekerja sama dengan para stakeholder, pihak swasta, akademisi, atau lembaga riset yang merumuskan dan melaksanakan agenda dari D8 di tahun 2026? Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga. Kemarin kami ini melakukan kunjungan kerja ke Oslo dan ada beberapa daerah negara lainnya. Pertanyaan saya untuk memastikan adalah apakah jumlah anggaran ini sudah termasuk dengan pembelian aset kita di KJRI dan KBRI? Apakah sudah termasuk dan apakah kami boleh mengetahui KBRI dan KJRI mana saja yang masih dalam kondisi sewa atau numpang di tempat lainnya?
Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai ya, ini titipan dari Bu Oktan dari tadi bisikin saya. Dia katanya bilang jangan sampai maruah negara kita tuh kita numpang di tempat orang gitu. Padahal sebenarnya kita bisa beli aset tersebut. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.